Selamat datang di channel Deko. Di depan saya ini ada Poco F4 dan Poco F3. Kita tahu Poco F4 datang untuk menggantikan posisi dari Poco F3 ini. Makanya sekarang Poco F3 ini sudah tidak ada unit barunya. Kalaupun ada, harganya juga cukup tinggi. Di sini yang jadi rasa penasaran saya adalah seberapa banyak peningkatan dari Poco F4 ini jika dibandingkan dengan produk sebelumnya, yaitu Poco F3. Jadi langsung saja, nggak pakai lama, kita langsung compare kedua handphone ini. Pertama-tama untuk masalah desain, kita harus akui bahwa Poco F4 ini sudah mengadopsi desain kekinian ala-ala iPhone, yaitu desainnya yang sudah mengkotak guys. Memang sudah pasti terlihat lebih menarik jika dibandingkan dengan Poco F3 ini yang masih desain dulu, yang frame bezelnya itu masih melengkung. Tetapi di sini yang saya suka dari Poco F3 ini yaitu desain kameranya yang menurut saya masih oke banget, masih lebih enak dilihat jika dibandingkan dengan Poco F4 ini yang menurut saya agak sedikit aneh untuk desain kameranya. Lalu ternyata untuk tampak depannya keduanya memiliki pancol kamera yang ternyata ukurannya sama ya, sama-sama sudah cukup kecil. By the way, kedua handphone ini sama-sama di MIUI 13.0.3 dan keduanya sama-sama pakai MIUI ID. Security patch-nya juga sama-sama di bulan Juni 2022. Ini benar-benar sama banget posisi softwarenya. Sekarang kita akan compare display dari kedua handphone ini. Keduanya sudah sama-sama pakai layar AMOLED, juga sama-sama di Full HD+, sama-sama 20:9 juga. Ukuran displaynya juga sama banget. Dan refresh-nya juga sama banget. Di sini perbedaannya adalah support HDR-nya guys, yaitu di Poco F4 ada tambahan Dolby Vision-nya. Sekarang kita akan samakan display dari kedua handphone ini. Pertama-tama untuk kecerahannya akan saya fullin 100%. Di sini teman-teman pasti merasa silau. Di sini saya cukup kaget ya, lebih terang di Poco F3 loh guys. Di sini kelihatan banget ya. Dan juga karena agak silau, di sini akan saya naikin untuk F-nya biar nggak terlalu silau-silau banget guys. Oke, lalu di sini untuk color scheme-nya keduanya akan saya setel sama-sama di Vivid dan juga sama-sama di default untuk color temperatur. Lalu untuk AI Image Engine juga sama-sama akan saya setnya ini on. Lalu ini juga saya set on guys. Di sini untuk karakter putihnya sama ya guys ya. Jadi sama-sama agak awam dan itu tidak ada perbedaan untuk lebih putih yang mana. Dan pertama-tama kita akan ke Instagram, kita akan lihat hasil foto menggunakan kedua handphone ini. Di sini kalau yang saya sih udah sama-sama bagus banget ya, juga untuk putihnya, untuk warna kulitnya ini menurut saya kurang lebih sama guys. Untuk langitnya juga sama. Jadi menurut saya ini kalau untuk displaynya bisa dikatakan mirip guys. Bahkan cenderung sama ini displaynya guys ya. Jadi bisa saya simpulkan kalau untuk masalah lihat display sih ini hitungannya mirip. Di sini karena Dolby Vision, makanya di sini kelihatan lebih terang di Poco F4 guys. Jadi kayaknya ada ngaruh ya, karena dia Dolby Vision makanya di sini dia lebih terang. Dan di sini kelihatan banget ya. Jadi kayak ada perbedaan, ini lebih terang, ini jadi nggak seterang seperti di Poco F4 guys. Nah di sini kalau ketika putar video yang HDR biasa yang nggak pakai Dolby Vision, ini imbang banget ini guys. Sama-sama sudah sangat bagus banget. Tidak ada yang kayak lebih terang, itu tidak ada. Jadi HDR Dolby Vision-nya itu memang real adanya di Poco F4 guys. Dan sekarang kita akan coba compare kualitas speaker dari kedua handphone ini. Kira-kira bisa imbang atau enggak ya. Kita akan fullin dulu untuk suaranya. Kita akan mulai dari Poco F4 dulu.
bisa dikatakan imbang lah untuk speaker stereo dari kedua handphone ini. Sekarang kita akan bahas performa dari kedua handphone ini. Kedua handphone ini masih sama-sama menggunakan Snapdragon 870. Cuman di Poco F4 ini katanya cooling sistemnya itu lebih modern guys, lebih dingin katanya ya jika dibandingkan dengan yang pendahulunya, berarti Poco F3 ini. Kita akan coba buktikan. Di sini pertama-tama saya tes Antutu menggunakan kedua handphone ini dan keduanya sama-sama saya pakai game turbo on, performance mode on. Jadi biar benar-benar all out keduanya. Dan di sini untuk skor yang pertama lebih tinggi di Poco F3 guys. By the way, kedua handphone ini sama-sama di RAM 6128. Dan di sini untuk suhunya sama-sama di 39. Lalu di tes yang kedua ini untuk skornya juga masih sama, lebih tinggi di Poco F3 dan juga di sini memang untuk suhu lebih panas sedikit di Poco F3 guys. Dia mencapai 42,2. Dan tes yang ketiga ini keduanya sama-sama nurunin panasnya, makanya skornya cukup anjlok, tapi masih lebih anjlokkan di Poco F4 guys. Di sini Poco F3 masih lebih unggul dan juga di sini untuk baterai temperaturnya itu beda dikit. Lebih adem di Poco F3 loh guys. Habis itu saya tes lagi, di sini juga panas lagi nih. Panasnya juga nggak jauh beda guys, 429, 43, tapi skornya masih tetap lebih unggulan di Poco F3. Habis itu saya tes lagi dan untuk skornya masih tetap tinggian di Poco F3, cuman dia lebih panas sedikit ya, 44,5, 44,1. Habis itu saya langsung tes 3D Mark. Jadi habis ada Antutu kita siksa 3D Mark dan juga sama-sama pakai performance mode on. Dan untuk skornya nggak nyangka banget. Kalau di sini untuk best loop sih lebih tinggi di Poco F4 ya. Tetapi teman-teman lihat untuk stability-nya guys. Stability-nya ini loh. Ini garis lurus loh. Sedangkan ini kan dia naik turun gitu. Makanya stability-nya di sini lebih besar di Poco F3 guys. Dan di sini kita coba cek untuk suhunya juga, untuk baterainya juga. Terus habis tes 3D Mark tadi, setelah habis tes 3D Mark selesai, jadi kalau dites dari benchmarknya itu lebih mantap di Poco F3 loh guys. Panasnya juga nggak panasnya sampai seberapa, tetapi angkanya juga cukup stabil dan juga wireless stressnya juga lebih stabil guys. Makanya nanti ini saya penasaran banget dengan Poco F3 ini. Saya nanti mau tes ekstrim lagi Poco F3 karena kemarin kan tidak tes ekstrim di Poco F3 ya. Jadi saya mau coba tes ekstrim di Poco F3 apakah dia bisa stabil atau enggak. Kalau dari sini sih lebih okean Poco F3 ya. Sekarang kita akan speed test menggunakan kedua handphone ini. Kita langsung buka aplikasi berat saja yaitu Genshin Impact. Di sini saya penasaran untuk loadingnya lebih cepat yang mana. Ini sama-sama sudah pakai game turbo ya. Jadi ini kayaknya untuk proses awalnya sih lebih cepat di Poco F4. Ini Poco F4 saya akan coba pakai akun gede dulu. Jadi Poco F4 akun gede, Poco F3 akun kecil ya guys ya. Dan kita akan mulai. Lebih cepat yang mana loadingnya? Preparing to load datanya. Lebih cepat di Poco F3 ya. Dan kita akan tap to begin 1, 2, 3. Kira-kira lebih cepat yang mana untuk ngeloading datanya? Ini akun gede, ini akun kecil ya. Ini akun gede nih. Poco F4 akun gede. Ini katanya sih lebih cepat di Poco F4 ya. Kelihatannya sih ini guys ya. Tuh. Nggak juga nih. Kita coba lihat. Ayo. Oke. Tipis. Sangat tipis banget guys ya. Kita akan balik posisinya. Jadi sekarang Poco F4 pakai akun kecil, Poco F3 pakai akun gede. Oke, kita akan start game. Preparing to load harusnya lebih cepat sih. Soalnya kan tidak sampai ke home screen tadi. Oke, coba kita lihat di sininya nih proses tap to begin-nya. Nah, di sini biar ketahuan kira-kira lebih cepat yang mana. Poco F4 ya guys ya. Ini kelihatan banget loh. Tuh. Ini ngebut banget ini. Tapi ini berusaha mengejar sih. Ya. Jadi lebih cepat sedikit di Poco F4 lah ya guys ya.
Oke, lalu bagaimana dengan kualitas kamera dari kedua handphone ini? Poco F4 sudah 64 megapiksel tapi dia pakai sensor dari OmniVision. Sedangkan Poco F3 48 megapiksel tapi dia pakai sensor dari Sony IMX582. Pertama kita lihat untuk foto yang pertama ini di sini jelas banget ya. Poco F4 ini lebih oke karena dia lebih terang guys ya. Hijau-hijau itu kelihatan banget. Di sini di Poco F3 itu gelap banget. Lalu di sini kalau posisi ultra wide bisa saya katakan kurang lebih sama keduanya guys ya. Imbang sih kalau posisi untuk ultra wide-nya. Lalu di sini untuk foto dua kalinya saya nggak nyangka banget lebih detailan di Poco F3 guys. Dan di sini kalau untuk 5 kalinya bisa saya katakan kurang lebih sama keduanya, cuma di Poco F4 lebih terang. Lalu kita ambil foto lagi yang di sini. Di sini keduanya sudah sama-sama bagus, cuma di sini saya lebih suka karakter warna dari Poco F3, dia lebih warm. Di sini kalau posisi untuk ultra wide di sini lebih unggul di Poco F4, dia lebih terang untuk ultra wide-nya. Lalu ini coba kita foto jarak dekat mau tes autofokusnya, keduanya sudah sama-sama bagus banget. Kalau pas jarak dekat ini Poco F4 bisa warm ya. Di sini saya coba tes selfie. Ini untuk selfie-nya bisa saya katakan lebih unggul sedikit. Enggak sedikit sih, lebih unggul di Poco F3 guys ya. Dari warna kulitnya, terus teman-teman lihat untuk hijau-hijau di belakangnya ini itu lebih bagus di Poco F3. Untuk selfie yang kedua ini juga sama, saya lebih suka di Poco F3, dia lebih terang dan warnanya lebih bagus. Lalu kita lihat untuk foto yang langit ini, saya lebih suka karakter dari Poco F3, dia lebih warm gitu, warmnya lebih enak dilihat. Tapi sih kalau untuk kedua sih sama sih, cuma beda karakter warmnya saja. Di sini kalau untuk ultra wide bisa dikatakan kurang lebih sama. Lalu ini untuk foto jarak dekat saya pengen tahu untuk merah. Ternyata di sini merahnya sih lebih oke di Poco F4 guys. Dia lebih cocok gitu warnanya. Lalu untuk foto yang perosotan ini di sini Poco F3 agak sedikit gelap ya. Sedangkan Poco F4 itu dia lebih balance. Lalu saya coba selfie lagi di sini. Jadi kalau selfie saya lebih suka di Poco F3 guys. Dia lebih mantap, lebih bagus. Di sini saya juga selfie lagi. Nah, jadi kamera depan ini overall lebih menang di Poco F3. Lalu untuk foto ini jelas banget ya, Poco F4 ini menang telak banget. Lalu ini untuk foto malam harinya, di sini saya lebih suka karakter dari Poco F3. Ini lebih bagus dia. Lalu untuk selfie malam hari ini, wah bisa dikatakan lebih terang sedikit sih di Poco F3 guys. Lalu untuk night mode malam hari di sini Poco F3 itu benar-benar terang banget. Kalau posisi kayak gini ya jelas kita akan pilih Poco F3. Lalu untuk ultrawide juga saya lebih condong ke Poco F3, dia lebih bagus. Ini jelas banget ini. Dan di sini juga sama, berarti di sini kalau untuk night mode ya Poco F3 lebih unggul guys. Rata-rata bisa dihasilkan dengan baik di Poco F3. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan kedua handphone ini. Ini handphone sama-sama dari Poco ya, Poco F4, Poco F3. Jadi penasaran sih gitu, dia peningkatannya apa aja itu dari Poco F4 ke Poco F3 gitu. Oke. Di sini sih kalau untuk kestabilan keduanya sudah sama-sama bagus banget. Kita akan coba sorot down ini. Lebih bagus yang mana warnanya? Kalau dari layar sih bagus Poco F3 guys ya. Kalau untuk kualitas warnanya. Ini sampel perekaman Full HD 30 fps tapi ini dengan kamera ultra wide ya. Di sini untuk kestabilannya kedua sama-sama bagus banget. Gila guys ya. Ultra wide ya. Tuh lihat. Hari ini langit cerah ya. Makanya saya bisa ambil sampel foto dan video guys. Di Jakarta benar-benar susah banget untuk bisa mendapatkan langit cerah kayak gini. Ini sampel menggunakan kamera depan menggunakan kedua handphone ini. Ini sama-sama di Full HD 30 fps. By the way, untuk Poco F3 itu perekaman video kamera depan bisa sampai Full HD 60 fps guys. Wow, gak nyangka banget ya. Saya coba lihat dynamic range. Nah, lebih bagus mana? Oke, saya coba lari gitu ya kan. Kali. Ini adalah sampel perekaman 4K 30 fps menggunakan kedua handphone ini. Ini sudah malam, ini udah di kisaran jam 8 guys. Dan di sini untuk kestabilan sih bagus.
Untuk kualitas sih sudah lumayan oke ya, karena di tempat ini benar-benar cukup gelap guys, nggak terang-terang banget. Kita coba lihat daun ini. Oke. Lebih cakep yang mana? Ini sampel perekaman menggunakan kamera depan, menggunakan kedua handphone ini. Ini sama-sama di Full HD 30 fps ya. Untuk kualitasnya lebih bagus yang mana? Kita coba begini biar agak terang dikit. Nah, cakep yang mana guys? Oke. Kedua handphone ini memiliki ukuran baterai yang sama banget guys ya, sama-sama di 4500 mAh. Cuma di sini ada perbedaan fast charging ya. Jadi Poco F4 itu sudah 65 watt, sedangkan Poco F3 itu masih 33 watt. Jadi kalau masalah ngecas ya, jelas lebih cepat di Poco F4 guys ya. Angkanya udah mau 2 kali. Lalu kalau untuk UI ini sama banget keduanya guys ya, sama-sama Poco, sama-sama MIUI mah. Apa yang mau dibahas ini ya. Jadi untuk kesimpulannya, lebih worth it beli yang mana ini ya. Jadi teman-teman yang jelas yang sudah pakai Poco F3 ya, tidak perlu upgrade ke Poco F4. Lalu untuk teman-teman yang lagi pengen beli kedua handphone ini ya, kalau teman-teman pengen beli handphone baru ya, jelas ambil Poco F4 karena dia barunya juga banyak dan juga harganya juga cukup miring. Tetapi kalau teman-teman yang incarnya second ya, jelas ambil Poco F3 lah ya. Jelas banget karena second ini sudah cukup turun, harganya bisa di ya 3 jutaan mau sampai 4 juta guys. Sedangkan ini kan masih tipe baru ya, harga second juga masih cukup tinggi. Dan di sini kalau untuk masalah keunggulan kedua handphone ini ya, Poco F4 lebih unggul di desainnya. Sedangkan kalau material saya lebih condong ke Poco F3. Kalau untuk display ya lebih unggul di Poco F4 guys ya. Dia sudah ada fitur Dolby Vision-nya. Lalu untuk performa bisa dikatakan kurang lebih sama guys ya, nggak menang telak banget. Lalu untuk speaker juga sama. Lalu di sini untuk kamera ya, di sini kamera jelas kalau posisi di terang itu lebih banyak unggul di Poco F4. Tetapi kalau untuk masalah foto night mode itu jelas Poco F3 menang telak guys ya. Jadi kalau yang masalah gelap-gelap F3 menang, sama kamera depan itu juga menang guys. Jadi segini saja compare antara Poco F4 dengan Poco F3 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Poco.